Satu-satunya reaksi Korosi yang itu karat berharap ya, Pak? berjalan lambat, iya, betul, kekaratan. Korosi itu perkaratan. Satu-satunya reaksi kimia yang diharapkan berjalan sangat lambat itu adalah korosi. Bukan satu-satunya sih, beberapa reaksi yang sedikit yang diharapkan berjalan sangat lambat itu adalah korosi. Dan kerugian yang diberikan sangat besar. Baik. Pertanyaan kedua. Tolong hapus. Gimana hapus ya? Yang sendiri ya? Enggak ada. Pada peristiwa korosi besi, logam besi bertindak sebagai anoda, ya atau tidak? Pada peristiwa korosi besi, logam besi bertindak sebagai anoda. Kenapa kopi, SK? Oke, masih belum semua menyelesaikan jawabannya. Oke. Zaki, kenapa kamu setuju kalau pada peristiwa korosi besi, besi bertindak sebagai anoda? Apa ya argumentasinya? Yang terpikirkan apa? Oh, dia tuh anoda, bukan katoda. Anoda tuh yang tergerus itu kan ya Pak, yang minus. Ya, di anoda tempat terjadi apa? Reaksi apa? Reduksi atau oksidasi? Tergerus Reduksi. Reduksi menebal. Oh iya, oksidasi, salah. Oksidasi. Jadi selalu ya, katoda itu tempat terjadi reduksi, anoda tempat terjadi oksidasi. Benar, sebagai peristiwa korosi besi, besi pada peristiwa tersebut bertindak sebagai anoda, sehingga dia mengalami oksidasi. Sehingga dia tadi bahasanya Zaki yang awal adalah tergerus ya, berkurang atom besinya ya, teroksidasi, hilang. Sehingga struktur besinya jadi rapuh. Ya, struktur besinya jadi rapuh. Pertanyaan ketiga. Ya, hapus. Dibandingkan besi, logam magnesium itu lebih mudah mengalami perkaratan. Dibandingkan logam besi, logam magnesium lebih mudah mengalami perkaratan. Ya, bayangkan lagi deret voltanya, di mana posisi Mg, di mana posisi besi. Benar tidak pernyataan bahwa logam Mg lebih mudah mengalami perkaratan dibandingkan besi? Oke, belum banyak yang menjawab nih. Apakah ragu-ragu? Besi itu Fe kan, Pak ya? Besi Fe, magnesium Mg. Iya, meninggal sama Fir'aun. Nah, posisinya di deret volta bagaimana? Bagaimana analisa kamu? Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Kenapa? Apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, baik, Bapak ulang. Dibandingkan besi, logam magnesium lebih mudah mengalami perkaratan. Ayo, Azari belum jawab nih, masih menganalisa ya? Oh, sudah, alhamdulillah. Benar katanya. Jangan terpengaruh jawaban kawannya ya, meskipun terlihat benar. Tidak, Pak.
Harus punya alasan sendiri. Oke, sudah semua nih, Masya Allah. Jawabannya benar-benar semua sih. Sidik belum nih? Said, oke. Rafif Janitra, manakah beliau? Ada Pak. Oh. Mana Rafif? Oke. Oke, Fif. Kenapa kamu setuju? Setuju nggak sih? Iya Pak, setuju Pak. Iya, kenapa kamu setuju bahwa logam magnesium lebih mudah mengalami korosi dibandingkan besi? Apa alasannya? Soalnya MG di deret volta lebih kiri Pak. Lebih kiri sehingga Ya, sehingga lebih mudah teroksidasi. lebih mudah teroksidasi. Sementara perkaratan itu mengacu pada peristiwa oksidasi gitu ya. Iya Pak. Begitu enggak? Begitu ya. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau misalnya kita punya besi, terus kita punya Mg, kecil ya, Mg-nya kita tempel ke besi, kira-kira besi berkarat nggak? Kalau kita punya besi ini, terus kita tempel dengan Mg, terjadi peristiwa korosi terhadap besi tidak? Nah, pakai partisipan aja, hapus. Jika logam besi ditempel dengan Mg, maka tidak terjadi korosi pada besi. Ayo, setuju atau tidak setuju? Coba ulang pertanyaannya. Jika logam besi ditempel dengan Mg, maka tidak terjadi perkaratan pada logam besi. Ayo. Oh, Ilham setuju. Oh, Ilham kedip-kedip. Ayo, yang lain. Ya, kita belum masuk ke materinya, tapi karena ini pengetahuan umum berbasis analisis konsep yang sudah kita punya, kita akan coba menjawab itu sebelum kita belajar malah ya, sebelum kita belajar secara resmi. Tapi beberapa pertanyaan sudah cukup baik dijawab ya. Oke, alhamdulillah nih, Bapak senang ada yang merah di antara yang hijau nih, Zaki Rafif. Pak Butut, Iya, silakan. Kenapa, Zari? izin mau ngambil casan laptop, Pak. Oh, ambil casan laptop. Iya. Segera ya. Besok-besok udah Oke, Pak. tuh samping. Oke. Ilham, kenapa forward? Ayo, mana jawabannya? Bapak ulang. Jika logam besi ditempel dengan logam Mg, maka tidak terjadi perkaratan pada logam besi. Ya, Sayyid belum, Rehan belum, Ranier belum, Aufa belum, Akbar belum, Edra belum, Fikri Ajani belum, Gozi belum, Suryo belum, Raffi, Dafa Akbar belum, Fauzan belum. Oke, 5 sudah. Dra, apa jawabannya, Dra? Belum, Pak, belum. Belum ya, masih dipikirkan ya. Masih dipikirkan atau masih di Google? Pikirin, Pak, pikirin. Baik ya, alhamdulillah nih sebagian besar menjawab tidak. Tadi ada yang menjawab tidak, siapa ya? Kok tiba-tiba hilang merahnya? Oh iya, ini. Arkan Gosi tidak. Baik. Aska, mana Aska? Mana? Apa alasan kamu menjawab setuju atau iya terhadap kemungkinan tidak terjadi korosi jika besi ditempel dengan Mg? Aska. Ya, masih di mute, masih di mute. Mana Kak? Aska masih di mute, belum terdengar suaranya.
Tadi chat aja dia. Chat aja. Oh ya, silakan Aska. Gimana Pak? Kenapa kamu setuju bahwa jika besi ditempel dengan Mg tidak terjadi korosi? Karena besi Fe Pak. Ah, udah hampir betul tuh. Iya, besi Fe ya. Jadi kamu menjawab iya itu karena apa? Belum ketemu. Kalau peristiwa korosi itu harus ada Eksa, air nggak oke, sih, Pak? silakan mau dibantu. Saya nanya, Pak. Oh, nanya. Oh, langsung jawab nanya. Oke, pertanyaan kamu Pak Sa, sebelum kita mendengar dari Aska. Kalau peristiwa korosi itu harus ada ikatan sama air nggak, Pak? Atau H yang lain? Harus ada ikatan apa? Sama H. Atau H2. Oh, H2 hidrogen. Coba kita bayangkan, korosi kan terjadi di mana-mana ya. Sementara gas hidrogen itu tidak ada di mana-mana. Bukan gas yang populis ya. Dia Berarti O2, tidak. Pak. Berarti berapa? O2. O2. Oke, nah O2 itu terlibat. Ya, kadar O2. Tadi sebenarnya saya sudah menyebut air ya. Air itu juga menjadi faktor pendorong percepatan korosi. Ya, karena tetes air itu nanti bisa menjadi mediumnya. Ya, jadi kondisi lembab, ada air ya, sehingga misalnya peralatan besi yang ada di kapal laut misalnya itu akan mendorong percepatan terjadi korosi. Ya, apalagi air laut itu mengandung garam, mengandung ionik. Ya, itu menjadi makin cepat korosi. Oke, Aska, ini kenapa logam besi ditempel Mg menurut kamu tidak terjadi korosi pada besi? Gozi kenapa jadi hijau? Gozi deh kalau gitu. Arkan Gozi, kenapa kamu tiba-tiba jadi setuju? Pak, sebelumnya mau nanya Pak, itu dicampur tuh mesin itu dilapisin doang atau emang digabung gitu? Tempel. Ini ada logam besi, ini ada Mg setitik seujung teruas jari tempel. Mg tepat mengalami Fe mengalami korosi tidak? Ya sih Pak, kayaknya enggak sih Pak. Mungkin enggak logis ya. kali apa namanya, penjelasannya mungkin karena lebih banyak ini kali Pak, lebih banyak Mg-nya kali Pak daripada Fe-nya. Gimana sih? Oh gitu, berarti harus gini ya, ini besi, Ya, mungkin, iya, Mg gitu ya. Kayaknya gitu. Nggak tahu sih Pak. Baik ya, jadi begini, tadi sudah disepakati ya di jawaban pertanyaan sebelumnya bahwa Mg lebih mudah mengalami korosi, Mg lebih mudah mengalami oksidasi. Sehingga kalau besi atau pipa besi, misalnya kita punya pipa besi di bawah tanah ya, sebagai saluran gas atau saluran air, itu kita tempeli di beberapa titik dengan logam Mg, nah itu efektif mencegah terjadi korosi pada besi. Selama Mg-nya masih ada, gitu ya. Selama Mg-nya masih ada. Ya, tapi kalau Mg-nya sudah tidak ada, maka yang berikutnya adalah besi yang akan mengalami oksidasi. Jadi selama Mg menempel, meskipun tidak melapisi, ya menempel pada suatu logam besi, pipa besi misalnya, maka pipa besi itu aman dari peristiwa korosi. Karena dia bukan bagian dari yang paling mudah mengalami oksidasi, tapi si Mg. Ya, nama istilahnya adalah perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Jadi Mg-nya itu dikorbankan agar besinya selamat. Karena peristiwa korosi besi itu efeknya lebih parah. Besinya akan bolong kan gitu ya, rapuh. Ya, sementara Mg-nya kalau dia pun mengalami korosi itu tidak akan berdampak pada fungsi besinya. Kan yang bertindak sebagai saluran air atau saluran gas itu kan besinya misalnya. Sehingga selama besinya aman, nggak apa-apa kita mengorbankan beberapa gram atau kilogram Mg ya di sepanjang jalur pipa itu ya. Kan kalau konvensional, bagaimana kita melindungi, tadi sudah disebutkan ya,
Heksa dan siapa tadi? Yusuf ya, bahwa peristiwa perkaratan besi itu perlu kehadiran faktor-faktor yang mensupportnya. Yang pertama tadi, besinya ada pengotornya. Ya, ada pengotornya. Pengotor itu biasanya debu atau karbon ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya air, ya, titik air atau kelembaban udara. Gitu ya. Yang berikutnya makin cepat itu kalau ada elektrolit, ada kandungan garam ya di dalam medium airnya. Ya, sehingga cara paling sederhana yang biasa dilakukan untuk melindungi besi adalah dengan mengecat kan, sehingga dia tidak kontak dengan air, tidak kontak dengan oksigen, tidak kontak dengan debu, gitu. Ya, seperti itu. Bentar ya. Oke, ini ya, peristiwa korosi besi. Kita masuk bahasan ya, 40 menit akhir. Jadi perhatikan. Lihat ya, ini besi ya, kemudian ada tetes air. Water droplet, tetes air. Ya. Kemudian apa ya? Di sini ada pengotornya ya. Debu pengotor itu bertindak sebagai katodik area. Ya, katodik area. Nah, perhatikan, besi itu akan mengalami oksidasi, ya, melepaskan 2 elektron. Ya, sementara peristiwa katodanya itu adalah oksigen yang dari atmosfer bereaksi dengan air, ya, menerima 4 elektron, ya, peristiwa reduksi menghasilkan 4 OH-. Gitu ya. Ras itu kan berarti karat besinya ya, karat besinya. Nah, persoalannya adalah kondisi perkaratan besi itu menyebabkan lubang-lubang pada besi, sehingga struktur besinya menjadi rapuh. Ya, kalau dia pagar, pagarnya jadi rapuh. Kalau dia kerangka besi pada bangunan, maka dia akan rapuh. Gitu ya. Itu persoalan utama apa di dunia modern manusia ya, peristiwa perkaratan besi. Dulu ketika masih menggunakan banyak kayu, maka ini tidak terlalu terlihat. Tapi ketika besi menjadi bagian utama dari pembangunan, maka peristiwa korosi besi jadi mudah terlihat dan kemudian perlu dipikirkan solusinya. Nah, proses korosi itu adalah besi terjadi bila dapat terjadi jika besi kontak dengan oksigen dan air. Dan itu terjadi di mana-mana, ya. Seperti itu. Kemudian korosi besi merupakan proses elektrokimia. Nah, ini peristiwa katoda anodanya seperti ini. Ya. Berapa SL positifnya? Kemana-mana ini. Berapa SL-nya jadinya? Plus 0,48. 48, Pak. Jumlahkan saja ya. Ya, 0,84. Oh iya, Pak. Ya, 0,84. Ya. Nah, ingat ya, ini bukan persamaan termokimia ya. Memang elektronnya harus disamakan dulu, persamaan di atas dikali 2. Tapi jangan merubah nilai E-nya. E-nya tetap 0,44 nih. Kemarin dalam beberapa penghitungan SL masih ada yang dia mengalihkan koefisiennya, SL-nya juga E potensialnya juga dikalikan 2 atau dikalikan setengah. Ya, jadi jangan dikalikan ya. Beda dengan delta H. Kalau delta H koefisien berubah, deltanya mengikuti. Tapi kalau SL atau E potensial, meskipun kamu kali 2 nih jadi 2 Fe 2 plus, 2 elektron kali 2 gitu ya. Itu jangan jadi 0,88, tetap 0,44. Jadi kalau dijumlahkan tetap 0,84. Baik, lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nah, ini
sifat yang mempercepat korosi atau tidak. Ya, pertama adalah sifat dan kereaktifan logam. Ya, jadi karakteristik logamnya jadi penting ya. Nah, kebetulan besi itu karakternya besi adalah tadi ketika dia mengalami korosi, dia akan merusak struktur besinya, ya, membuat lubang di dalam logam besinya, sehingga dampaknya akan parah. Ya, beda dengan logam yang lain. Nah, tolong perhatikan. Zn, misalnya, Zn menurut kamu mudah dioksidasi nggak dibandingkan besi? Tidak. Serius? Mana yang lebih mudah Udah dioksidasi? Pak, Besi atau ZN. Zn ya? Kan zaman kerajaan Firaun, dia dua posisi di sebelah kirinya Fe. Ingat dari Volta zaman kerajaan Firaun, gitu ya. Fe itu juga mudah dioksidasi, tapi kenapa tapi? Ada kekhususan nih, tolong perhatikan ya. Zn ketika mengalami oksidasi maka dia membentuk lapisan pertama pada permukaan Zn-nya. Perhatikan. Jadi ketika Zn mengalami oksidasi, hasil oksidasinya itu melapisi permukaan Zn-nya. Nah, lapisan itu ternyata bisa menghalangi oksidasi lebih lanjut. Sama seperti logam aluminium. Coba, Al itu di mana Al? Ya, kalau nanti Bapak Camat meninggal, Mg, alamat. Setelah Mg itu kan Al. Artin. Ya, setelah AMG kan Al tuh. Jadi sebenarnya dia lebih mudah dioksidasi lagi. Tapi sama seperti Zn, lapisan pertama Al setelah teroksidasi, Al2O3, itu membuat lapisan yang melindungi logam di bawahnya. Paham nggak penjelasannya? Jadi dua contoh logam tadi, Zn dan Al, mereka sama-sama mengalami oksidasi. Tapi oksidasi pertamanya, jadi kan logam besi itu pasti ada lapisan pertamanya. Kalau lapisan pertamanya mengalami oksidasi, maka dia akan melindungi lapisan Al atau Zn di bawahnya dari peristiwa oksidasi lebih lanjut. Beda dengan besi. Kalau besi mengalami oksidasi, dia itu akan terus masuk ke dalam tuh. Lapisan awal oksidasinya nggak bisa melindungi lebih lanjut. Jadi akan terus masuk ke dalam membuat lubang. Itulah kenapa alat-alat rumah tangga selain stainless steel itu banyak menggunakan aluminium, ya, panci aluminium. Karena tadi karakteristiknya, meskipun dia mudah mengalami oksidasi, tapi lapisan pertamanya itu melindungi oksidasi lebih lanjut. Ada yang tidak paham penjelasan Bapak? Belum, Pak. Yang mana? Yang belum nyata? Oh, belum ada pertanyaan atau belum dipahami? Diulangi. Ulang ya. Ya. Diulang. Jadi gini, kan fokus kita nih adalah logam-logam yang di sebelah kiri H dulu ya. Kenapa? Karena mereka adalah yang lebih mudah mengalami peristiwa oksidasi. Sementara perkaratan, ya, itu adalah peristiwa oksidasi dari logam-logam. Jadi kalau logam yang sukar dioksidasi tidak kita bicarakan dulu ya. Nah, yang menjadi fokus adalah besi. Kenapa besi? Karena aplikasi dalam keseharian besar, banyak, luas. Sehingga kalau terjadi peristiwa korosi pada besi, efek kerugian pada manusia besar. Kan begitu logikanya. Nah, tadi sudah kita bicara Mg. Mg itu paling kiri. Bukan paling kiri ya, jauh di kiri dibandingkan besi. Dan dia juga mengalami oksidasi. Tapi kan penggunaan Mg tidak banyak di lingkungan kita. Ya. Sekarang, apa tadi? Apa tadi Bapak lupa jadi. Nah, Mg ya. Nah, Mg itu justru dimanfaatkan untuk melindungi besi. Jadi kalau
batang besi ditempel di Mg, maka peristiwa oksidasinya tidak di besi, tapi di Mg, karena dia lebih mudah mengalami oksidasi. Selama Mg-nya ada, besinya akan terlindungi. Gitu ya? Oke. Kemudian bagaimana dengan Al dan Zn? Dua-duanya masih di kiri Fe ya, lebih mudah dioksidasi. Peristiwa oksidasinya terjadi nih, Atar, terhadap Al dan terhadap Zn. Tapi keunikannya, karakteristiknya adalah oksidasi pertamanya. Jadi kalau ada batang lapisan Al gitu ya, maka lapisan awalnya itu kan mengalami oksidasi lebih dulu, ya, lapisan awalnya. Nah, lapisan oksidasi pertamanya itu justru melindungi oksidasi lebih lanjut. Jadi oksigen tidak masuk, air tidak masuk, begitu. Itu lapisan dalamnya. Ya, justru lapisan oksidasi pertama pada logam Al dan Zn itu melindungi peristiwa oksidasi lebih lanjut, melindungi peristiwa korosi lebih lanjut. Begitu penjelasannya. Sehingga panci dari aluminium itu lebih awet, ya. Karena pertamanya dia mengalami korosi lapisan awalnya Al2O3 atau ZNO gitu ya. Tapi itu kemudian melindungi Al di dalamnya sehingga tidak berlanjut korosinya. Gitu ya, Tar ya. Oke. Kalau seng penggunanya luas nggak? Zn. Ya, kalau dulu rumah-rumah atapnya masih banyak yang pakai seng, kan gitu ya. Ya, lumayan bertahan lama ya, sampai kemudian memang lapisannya itu tidak lagi mampu melindungi korosi ke dalamnya. Baik. Kita lanjut. Sebentar ya, sebentar. Bapak izin sebentar dulu. Nah, ini peristiwa korosi. Kemudian kandungan air di udara, tadi Bapak sudah sebutkan ya, kelembaban udara itu jadi penting. Daerah-daerah yang kelembabannya tinggi, itu mendorong peristiwa korosi menjadi semakin menghebat gitu ya. Kemudian keasaman juga. Kualitas air hujan ya, di daerah-daerah industri peristiwa korosi akan lebih hebat ya, karena terjadi hujan asam. Karena di daerah industri itu di atmosfernya banyak mengandung SO2, NO2 begitu ya. Sehingga ketika turun sebagai air hujan dia berubah menjadi asam ya, asam sulfat, asam nitrat gitu ya. Kandungan airnya itu mengandung asam. Nah, asam ketika bertemu dengan logam, terutama logam besi, itu akan mendorong terjadinya korosi yang sangat hebat. Kemudian tadi zat pengotor. Ya, zat pengotor. Zat pengotor tadi bertindak sebagai katodik ya, sebagai katodik. Sebagai katodanya. Ya. Makanya kalau misalnya kamu punya batang besi nggak pengen segera berkarat, sering-sering dilap tuh ya, biar debu-debunya tidak mendorong percepatan terjadinya korosi gitu ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, bagaimana mencegah peristiwa korosi? Yang paling mudah kan dicat, gitu ya, dicat. Melumuri dengan oli. Ini dalam kasus apa ya? Pernah melihat orang menghindari korosi dengan cara melumuri dengan oli. Kenapa dengan oli? Ini ada ya di PT-nya udah ada nih. Raffi Suryo, kenapa oli efektif mencegah korosi? Ini mumpung kamu lagi ada di Hollywood nih. Nggak bisa nyatu sama air, Pak. Oke, sehingga air atau kelembaban udara tidak bisa menembus lapisan minyak tersebut. Ya, karena yang satu polar, yang satu non polar. Gitu? Oke ya, sama ya. Pak. Nah, tadi sudah dibahas tuh, perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Jadi besi kita tempel aja dengan logam yang lebih aktif, yang lebih mudah mengalami peristiwa oksidasi. Tadi contohnya Zn dan Mg. Ya, Zn dan Mg. Ya, atau dibuat dalam bentuk stainless steel ya, di situ ada kromnya gitu ya. Nah, krom tadi posisinya sama dengan Al ya,
oksidasi lanjutnya itu tidak menyebabkan perkaratan. Gitu. Nah, kaleng besi dilapisi dengan timah supaya kaleng bekasnya cepat hancur. Timah itu SN ya, SN. SN. SN itu agak ke arah-arah ke arah-arah kanan ya, SN. Apa sih dia? Kalau lihat kalau baca dengar Nissan Power Bank ya, Nissan NISN Power Bank PB ya. Nah itu kan sebenarnya agak lebih sukar dioksidasi dibandingkan besi ya. Ya. Tapi dia tujuannya memang bukan untuk melindungi besi seluruhnya, tapi dia digunakan justru untuk mempercepat terjadinya korosi. Ya kalau kaleng bekasnya diremes gitu ya, maka dia akan menyebabkan terjadinya korosi lebih lanjut. Ya, ini contohnya ya. Nah, ini tadi sudah sebenarnya ya. Gitu. Nah, ini kalau seng ditempel dengan besi, yang mengalami oksidasi adalah sengnya. Ya, jadi dia melindungi besi dari perkaratan. Cuman ada masanya kalau zincnya ini terus kemudian tergerus, habis lama-lama dia akan masuk ke besinya. Makanya kalau kita lihat genteng-genteng menggunakan seng, kalau sudah tua atau sudah lama, pasti perkaratan besinya akan muncul tuh. Ya, kecoklatan gitu ya. Karena tadi pelindung sengnya itu udah hilang. Lanjut. Nah, ini contoh nih yang tadi Bapak ceritakan. Kalau kita punya pipa besi yang dimasukkan ke dalam tanah, pilihannya kan nggak mungkin dicat ya. Repot banget tuh, kita gali lagi, kita cat. Dan catnya akan rusak kalau kemudian bersentuhan dengan lapisan tanah di sekelilingnya. Atau kita olesi dengan minyak juga repot. Nah, cara yang efektif ternyata adalah kita tempel dengan besi. Ini besi MG, maaf. Ini MG-nya ya, yang kayak tabung ini itu MG-nya dihubungkan dengan besinya, disolder. Ya, dihubungkan dengan kawat tembaga. Ya. Nah, kalau kemudian ini dilakukan, maka oksidasi itu lebih terjadi pada MG-nya, sehingga besinya selamat. Ya, ini namanya perlindungan anoda, perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Jadi MG-nya dikorbankan. Selama MG-nya masih ada, maka besinya akan tidak mengalami korosi. Gitu ya. Tapi kalau MG-nya sudah habis, kita tinggal menggali di tempat itu, ganti dengan MG baru. Gitu ya, daripada kita setiap beberapa jangka waktu membongkar lagi tuh pipa, dicat lagi atau diolikan, kan repot. Ya, ini lebih efektif. Di satu titik saja kita bisa menjaga agar pipa besinya tidak mengalami oksidasi. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Atar atau siapa yang mau bertanya? Ya, jadi di sini besinya bertindak sebagai katoda. Ya. Jadi dia terhindar dari peristiwa oksidasi. Sementara anodanya adalah CMG-nya. Oke, selesai. Ya, ini kalau mau membaca lebih lanjut bisa mengakses ini, beberapa. Ini untuk yang korosi ya. Kita belum masuk elektrolisis. Ada pertanyaan nggak? Korosi, mudah-mudahan sudah paham apa itu korosi, bahayanya apa, faktor pencetusnya apa. Kalau kita sudah tahu faktor pencetusnya, kita akan bisa mencegahnya. Ya. Mencegah apa? Mencegah terjadi korosi, ya tadi ya, menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan korosi. Ya tadi pengotor, bagaimana cara menghindarinya? Kita cat, ya dicat besinya, misalnya. Kemudian menghindari dengan tetes hujan juga dicat atau menggunakan oli ya. Kalau di daerah-daerah yang tadi yang kaya dengan elektrolit, misalnya tadi kapal ya, biasanya dilapisi dengan oli ya pada bagian-bagian logam yang tersentuh langsung dengan air laut. Itu menggunakan oli atau menggunakan pelumas ya, sehingga besi tidak langsung berinteraksi dengan logam dengan air yang kaya dengan elektrolit.
Gitu ya. Nah, nanti soal-soalnya biasanya kamu diminta menganalisis kondisi dari suatu keadaan ya. Misalnya batang paku ya, mana yang lebih cepat mengalami perkaratan? Di air garam, di air biasa, atau air biasa yang dihangatkan, misalnya begitu. Ya. Nah, itu lebih kompleks lagi nanti dalam analisanya. Baik, yang ini korosi. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan lanjutkan ke sel elektrolisis. Mumpung masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan mengenai korosi? Nah, ini kemarin yang Volta dibaca aja ya, di buku juga bagus tuh penjelasannya tentang contoh-contoh ya, misalnya sel primer ya, bagaimana membuat baterai. Nah ini ya, ini baterai sendiri ya, dry cell baterai. Ini peristiwanya begini nih, di dalamnya ada Zn, kemudian ada mangan. Ini dry cell. Nah perhatikan ya, peristiwa sel primer ini adalah yang tidak rechargeable, tidak bisa dicas ulang. Jadi kalau sudah lama pemakaiannya, dia akan berakhir penggunaannya. Ya, meskipun ada semacam asumsi ya, kalau baterai udah habis dijemur lagi, kemudian dia masih bisa dipakai lagi. Pernah dengar nggak? Ya, ini baterai udah lama digunain, jamnya jadi nggak bergerak lagi. Oh, udah deh dijemur dulu baterainya, terus dipasang lagi. Ya ternyata benar, jamnya bisa jalan lagi. Pernah dengar peristiwa itu nggak? Kenapa? Menjemur baterai yang sudah habis masa pakainya, ternyata masih bisa digunakan. Nah, coba perhatikan. Ya, ada yang menduga peristiwanya adalah, kan paling kanan ini hasilnya adalah air, ya. Terlihat tidak? Reaksi totalnya menghasilkan air kan ya. Nah, makanya kamu perhatikan baterai-baterai lama itu di bagian pinggir kalengnya itu ada yang meleleh. Ya, kalau terlalu lama tidak digunakan atau udah selalu sering digunakan, maka biasanya di pinggir-pinggir sengnya itu ada lelehan. Nah, lelehan itu karena ada kandungan cairan H2O dan teman-temannya ya. Nah, kenapa harus dijemur? Karena dengan dijemur anggapannya H2O-nya akan hilang, gitu ya. H2O-nya akan hilang sehingga masih bisa digunakan lebih lanjut. Gitu. Nah, itu ya contoh-contoh sederhana. Sel primer alkalin. Nah, alkalin ya, ini baterai yang jangkauannya cuma tadi berapa sih ini? Sama ya. Jadi satu batang baterai itu umumnya 1,5 volt ya, 1,5 volt. Ya, 1,5. Oh ya, tadi ini elektrolit bahasanya KOH. Yang di sini tidak menghasilkan air nih pada alkalin ya, suasana basah tidak dihasilkan air. Ini biasanya lebih lama nih ininya penggunaannya, jangka pakainya. Kalau ini aki, nah ingat ya aki ya, mungkin kita jarang melihatnya, tapi kalau mobil kan biasanya ada akinya tuh, mobil normal ya, konvensional. Nah ini adalah namanya sel sekunder. Sel sekunder artinya dia bisa di reaksi balik. Jadi kalau zaman dulu orang-orang yang di rumahnya menggunakan aki, itu dalam jangka waktu tertentu dia akan ke pusat-pusat cas ulang aki ya. Jadi akinya dikasih listrik ya, dialirkan listrik sehingga reaksinya reaksi balik, sehingga kondisinya normal kembali, sehingga bisa dipakai lagi. Nah ini tidak terjadi pada sel primer, ya, tidak terjadi pada reaksi sel primer, gitu ya. Nah, sekarang tuh arahnya adalah teknologi yang ingin dicari itu adalah teknologi baterai yang cepat dicas ya, fast charging ya. Kemudian jangka waktunya lama. Ya. Kalau sekarang kan setiap 20 jam harus dicas ulang misalnya. Harapannya nanti ke depan, terutama di dunia militer ya, itu bisa seminggu atau sebulan misalnya gitu ya, baru kemudian perlu dicas lagi. Karena kan kalau misalnya mereka masuk hutan kan susah nyari stop kontak, gitu ya.
Atau dia bisa baterai yang bisa dicas ulang menggunakan kekuatan-kekuatan yang bisa dicari di alam, ya sinar matahari misalnya, dan lain sebagainya. Itu teknologi yang sedang populer ya. Nah, Indonesia punya peran penting ya. Indonesia punya peran penting karena merupakan produsen apa coba? Apa teknologi baterai ke depan yang paling banyak digunakan unsur apa? Itu unsur nikel. Nah, nikel ini kandungan Indonesia paling besar dari seluruh dunia. Ya, kalau kalian mengikuti beritanya, Indonesia mengumumkan tidak lagi mengirimkan atau mengekspor biji nikel mentah, tapi ya harus boleh mengirimkan nikel yang sudah terproduksi menjadi alat-alat kebutuhan elektronika yang penting. Nah, itu kemudian diprotes oleh negara-negara barat bahkan. Karena negara-negara barat itu teknologinya tinggi untuk merubah nikel menjadi produk-produk elektronik, tapi mereka nggak punya sumber daya nikelnya. Gitu. Kalau Indonesia tidak membuka keran ekspor nikel dalam mentahannya, mereka industrinya akan kacau balau. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi apa istilahnya ya, perang dagang atau saling mengancam dalam dunia perdagangan antara Indonesia dengan Eropa dan Amerika gitu misalnya. Nah, sayangnya kemampuan bangsa kita untuk mengolah nikel dari mentahnya menjadi produk-produk elektronika tingkat tinggi itu juga belum maksimal, ya, belum. Jadi di satu sisi ada negara yang punya kandungan nikelnya tapi tidak mampu mengolahnya, tapi di negara lain tidak punya kandungannya tapi pandai mengolahnya. Ya, itu memang disayangkan. Oke, ini adalah sel elektrolisis. Masih ada waktu 9 menit ya, Bapak yang memperkenalkan saja. Ya, nah perhatikan, ini slide terakhir ya. Tolong diperhatikan, ini jadi awal pembicaraan kita mengenai elektrolisis. Perhatikan ya. Jadi fokus kamu di sini adalah, kalau kemarin adalah menghitung S-selnya, spontan atau tidak spontan, gitu ya, pada sel volta ya. Maka pada sel elektrolisis fokusnya adalah kamu memperhitungkan, menganalisis reaksi apa yang terjadi di katoda dan di anoda ketika mereka dialiri listrik. Nah, beda ya. Kalau kemarin dari reaksi kimia menghasilkan listrik, sekarang dari energi listrik menghasilkan reaksi kimia. Jadi fokusnya bukan menentukan energi yang diperoleh, tapi memperhitungkan atau memperhitungkan, menganalisis reaksi yang terjadi, baik di katoda maupun di anoda. Ingat ya, konsepnya selalu sama, volta maupun elektrolisis. Katoda adalah tempat terjadi reduksi, anoda tempat terjadinya oksidasi. Ulang. Katoda tempat terjadinya oksidasi, katoda tempat terjadinya reduksi, anoda tempat terjadinya oksidasi. Ya, itu sama. Ya, yang berbeda pertama adalah muatannya. Kalau di volta, katoda bermuatan apa? Halo? Pada Positif. volta, katoda bermuatan apa? Positif. Pintar. Tapi pada elektrolisis kebalikannya. Ya, katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Kalau volta kita menyingkatnya dengan kepan, maka pada elektrolisis kita menyingkatnya menjadi kenap. Ya, kenap, katoda negatif, anoda positif. Biasanya teman-teman angkatan sebelumnya menambahkan E untuk memudahkan mengingat ya. Kenap P, E-nya itu elektrolisis. Ya, katoda negatif, anoda positif pada peristiwa elektrolisis. Gitu. Nah, lihat. Nah, reaksi yang terjadi itu nanti harus dipertimbangkan dengan kaidah-kaidah atau aturan yang sudah disusun ya oleh ilmuwan generasi sebelumnya. Ya. Sampai saat ini belum ada perubahan ya berarti, cuman konsepnya selalu itu. Ya, peristiwa di anoda adalah oksidasi, peristiwa di katoda adalah reduksi. Gitu ya. Nah, sampai sini dulu. Nanti tolong sudah mulai dibaca bukunya, teman-teman tolong bukunya dibawa di dekat kalian ya, sehingga nanti kalau kita ngecek buku, kalian bisa langsung ke halaman yang dimaksud.
Jadi fokusnya sekali lagi pertama untuk elektrolisis adalah kamu menganalisa reaksi apa yang terjadi baik di katoda maupun di anoda. Ya, nanti kalau kalian bekerja di industri misalnya, maka pengetahuan analisis ini sangat penting gitu. Jangan sampai karena kita salah memilih katoda, memilih anoda atau memilih cairannya, maka produksi unsur yang sedang diupayakan di industri tersebut justru malah mengalami kegagalan misalnya. Ya. Kemudian selain reaksi yang terjadi, maka reaksi tersebut kan menghasilkan unsur atau spesies tertentu. Nah, spesies tersebut nanti akan kita hitung berapa masanya atau berapa mol kandungannya atau yang dihasilkan. Nanti menggunakan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Oke ya. Nah, kalau dalam keseharian yang paling sederhana itu elektrolisis itu adalah penyepuhan ya, penyepuhan. Pelapisan logam, electroplating gitu ya. Kalau kalian pergi ke pasar-pasar yang ada toko emasnya gitu ya, itu biasanya proses penyepuhan itu dilakukan. Ya, jadi logam kita punya cincin yang dasarnya misalnya baja atau besi misalnya. Nah, kita ingin melapisi dengan emas atau perak misalnya. Maka terjadilah peristiwa penyepuhan. Berapa kandungan yang harus dilapisi nanti dihitung. Oh, arus listriknya berapa, waktunya berapa lama. Ya, sehingga kemudian jumlah massa pelapisnya itu misalnya emas atau perak itu bisa dihitung sehingga harganya juga bisa diperkirakan. Gitu. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, masih berpikir ada yang mau ditanyakan. Jadi hari ini kita pertama sudah belajar korosi ya. Belajar korosi, apa itu definisi korosi, fokusnya di logam apa, faktor-faktor yang menyebabkannya, cara pencegahannya, gitu ya. Baik yang sederhana mau sampai yang canggih ya, tadi sudah dicontohkan dan didiskusikan. Kemudian sedikit masuk ke elektrolisis, kita baru membicarakan konsep dasarnya saja, bahwa ini adalah reaksi dari energi listrik berubah menjadi reaksi kimia. Sehingga fokus kita adalah menganalisis reaksi-reaksi yang terjadi baik di katoda dan di anoda. Katoda tempat terjadi reduksi sama dengan yang kemarin, anoda tempat terjadi oksidasi, yang membedakan adalah muatan katoda anodanya. Kepan dan kenap gitu ya, membedakan antara volta dan elektrolisis. Kemudian nanti di akhir ada hitungan terkait berapa massa zat yang dihasilkan pada peristiwa elektrolisis. Bahkan nanti bisa menghitung pH ya. Karena salah satu zat yang dihasilkan biasa jadi adalah H+. Kalau H+ ada di dalam larutan, maka kita akan bisa menentukan konsentrasi keasamannya. Kalau sudah ada konsentrasi keasamannya, ya seperti biasa, kita akan menghitung pH atau pOH-nya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Bapak tutup, masih ada waktu 3 menit. Daripada capek ya. Jauh-jauh sih mainnya. Kayak ke Hollywood lah. Baik. Rafif, itu belakangnya gambar apa? Tusuk konde atau merak? Baik, ya sudah. Sambil tadi Bapak menitipkan, kalian sudah harus mulai fokus ya arah kemana sekolah lanjutan yang kalian akan tentukan ya. Tanamkan, kalau perlu tulis di kamarnya F MIPA Kimia UI misalnya gitu, misal. Ya, atau apa misalnya Sastra Jawa UI misalnya. Tempel, misalnya. Kok sastra Jawa di kelas IPA. Misal ya. Sehingga ketika kamu bangun tidur langsung terlihat, waduh, UI ya. Waduh, sehingga hari itu kalian mendapat suntikan semangat baru ketika menemukan tulisan-tulisan yang memotivasi kalian sendiri di dinding-dinding kamar. Gitu ya, kedokteran, Uncen misalnya. Tulis. Kedokteran Uncen. Uncen itu di mana? Nggak masalah ya, Papua itu kan masih bagian Indonesia juga, nggak jauh-jauh juga. Atau ada yang sudah menuliskan University Malaya, misalnya, boleh. Ya,
Atau Harvard University, silahkan dituliskan. Jadi bagian penyemangat ya. Sehingga ketika sedang letih, lelah, mengikuti pelajaran kimia, membaca tulisan itu semangat lagi. Gitu ya Ilham. Oke, silakan Dimas mau ke toilet. Bapak cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Silakan beristirahat 20 menit sampai ke agenda pelajaran berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ini masuk semua ya.